Mereka tidak mau mengorbankan sistem yang sudah berjalan selama ini hanya karena gara-gara Piala Dunia. Nah, kalau bicara Inggris, liganya ini sangat tua. Ya, Liga Inggris itu menjadi impian pemain-pemain dunia dimanapun. Ya. Indonesia mirip dengan siapa? Bentar, nggak ada yang mirip kayaknya. Nggak ada ya? Piala Dunia masih bergulir, banyak kontroversi dan juga kejutan. Kali ini saya kehadiran tamu spesial, hanya di Voi Talk, mari bicara bersama Voi. Nah, tamu spesial saya adalah Bung Kesit sebagai pengamat olahraga. Halo Bung, apa kabar? Kabar baik Dinda, salam olahraga. Salam olahraga. Nah, bicara soal Piala Dunia nih, yang sedang tayang di seluruh dunia. Kira-kira ada nggak sih jagoan dari Bung Kesit sendiri? Kalau jagoan pasti ada ya, tapi jagoan saya udah almarhum. Dia tidak ikut Piala Dunia. Melihat bajunya? Enggak. Ini yang lain. Sebenarnya favorit saya itu Italia, ya, juara Eropa 2020. Tapi saya sedih juga sih Italia nggak masuk Piala Dunia kali ini gitu ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa gitu kan, masih ada tim lain yang juga bisa dijagokan. Bisa dijagokan. Saya juga selain Italia ya, saya juga suka dengan permainan Brasil, Jerman dan Argentina. Menarik sih. Argentina. Oke, kita melihat dari segala penyelenggaraan Piala Dunia yang sudah digelar gitu. Kira-kira bicara soal, sebelum kita bicara Piala Dunia Qatar, ada nggak sih penyelenggaraan sebelumnya yang memang menuai kontroversi ataupun banyak isu-isu saat penyelenggaraan Piala Dunia? Ya, kalau isu-isu yang terkait dengan penyelenggaraan tuan rumah Piala Dunia, praktis atau nyaris tidak ada sih sebenarnya. Ya paling isu-isu yang lebih sifatnya ke teknis ya. Tapi kalau melihat dari penyelenggaraan Piala Dunia 2022 di Qatar ini, memang menurut saya dari serangkaian Piala Dunia yang sudah berlangsung, yang banyak menggulirkan atau banyak terdengar isu-isu di luar sepak bola itu sendiri, memang di Qatar ini gitu ya. Kalau misalnya kita ingat bagaimana penunjukan Qatar ya, tahun 2010 itu Qatar ditetapkan sebagai tuan rumah Piala Dunia 2022. Waktu itu penuh dengan kontroversi, bahkan harus mengorbankan ya dalam tanda kutip yang namanya presiden FIFA ya, Joseph Blatter, kemudian juga presiden UEFA Platini ya. Gara-gara Piala Dunia 2022 penunjukan tuan rumah Qatar itu mereka sampai harus berurusan dengan pengadilan. Ya, dan dari mulai penunjukan ya. Dihukum 6 tahun, kemudian banding, akhirnya direvisi menjadi 4 tahun. Itu gara-gara Piala Dunia Qatar, karena ada gratifikasi, ada suap di sana untuk memenangkan Qatar sebagai tuan rumah. Tuan rumah. Oke. Nah, berarti kan ini memang isu-isu yang sempat kemarin dibicarakan. Selain gratifikasi, kita akan masuk ke isu sosialnya gitu, mulai dari pelarangan ban One Love atau pelangi, kemudian ada aturan dari pemerintah Qatar yang melarang penonton, jangankan perempuan gitu, laki-laki pun tidak dibolehkan untuk membuka baju gitu. Itu menurut Bung Kesit gimana? Ya, ini memang terkait budaya ya. Kalau di gelaran-gelaran Piala Dunia sebelumnya, sebut saja lah misalnya ketika di tanah Eropa ya, di Jerman, di Prancis, kemudian di Amerika Selatan, misalnya di Brazil atau di Afrika Selatan, kemudian di Asia ya, Korea, Jepang juga pernah menjadi tuan rumah di tahun 2002. Dan ini memang baru pertama kalinya sepak bola dunia itu digelar di tanah Arab, di Timur Tengah ya. Walaupun Qatar sebenarnya masuk dalam Asia ya, di zona Asia, tapi mereka adalah negara Jazirah Arab ya, yang kita tahu bagaimana budaya Islamnya itu sangat kuat sekali. Jadi kalau kemudian ada larangan bahwa penonton tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan budaya di Qatar, ya saya pikir ini sesuatu yang lumrah ya, sesuatu yang wajar. Toh pada akhirnya walaupun sempat diprotes ya oleh banyak pendukung dari negara-negara peserta Piala Dunia, toh tetap berjalan gitu ya. Jadi misalnya larangan dulu waktu di Brasil, misalnya Piala Dunia di Brasil, cewek-cewek nonton pakai bikini cuek-cuek aja gitu ya. Mereka buka baju, cowok ya, buka baju atau pakai celana pendek cuek-cuek aja gitu loh. Tapi di Qatar kan pemandangan itu tidak terlihat gitu. Di Eropa misalnya, penonton boleh
bawa bir gitu misalnya dia minum, yang penting nggak boleh, jangan mabok gitu kan. Di Qatar jangankan minum gitu ya, menyentuh bir aja kan nggak boleh, harus di tempat tertentu gitu ya. Jadi ini terkait dengan budaya setempat ya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat yang memang sangat kuat. Dan kita tahu pemerintah Qatar sendiri kan memang betul-betul tidak mentoleransi hal-hal tersebut begitu. Memang mengikuti sistem yang berlaku sebagai tuan rumah. Iya, mereka tidak mau mengorbankan sistem yang sudah berjalan selama ini hanya karena gara-gara Piala Dunia. Ya, gitu. Gengsi gitu kan. Iya. Oke. Nah, sebagai gelaran Piala Dunia termahal gitu. Emang sebetulnya aturan-aturan terkait atau pelarangan isu sosial yang dibawa gitu ke gelaran Piala Dunia itu memang sebelumnya ada nggak sih? Ya kalau isu-isu rasial memang sudah pasti nggak boleh ya. Politik juga nggak boleh masuk ke dalam sepak bola. Walaupun dalam prakteknya kadang-kadang ada ya, kadang-kadang suka kecolongan juga. Saya ambil contoh gini lah, tahun 2018 ya, Piala Dunia terakhir di Rusia. Waktu itu ada pemain Swiss ya, ada 3 pemain Swiss tuh waktu itu. Granit Xhaka, kemudian Leistner dan juga Xherdan Shaqiri. Mereka tuh kena hukuman FIFA loh. Pada saat menghadapi Serbia. Pada saat itu mereka usai menciptakan gol, selebrasinya itu mereka tangannya itu membentuk seperti tangan elang, burung elang ya, dan itu menyinggung perasaan Albania, masyarakat Albania gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya FIFA menghukum mereka. Dan memang hal-hal seperti ini itu dilarang dalam sepak bola Piala Dunia. Ya, jadi pokoknya jangan menyentuh urusan politik, urusan SARA itu sama sekali dilarang. Kalau misalnya ada, pasti akan terkena hukuman dari FIFA. Berarti sama seperti saat penonton supporter juga yang sempat membuka baju terus kemudian ada tulisannya Save Palestine, itu juga sempat ada kalau juga. misalnya tertangkap gitu ya, artinya diketahui betul-betul memanfaatkan situasi itu bisa saja penonton itu bisa terkena larangan, tidak boleh menyaksikan pertandingan Piala Dunia lagi. Apa efeknya untuk tuan rumah sebagai penyelenggara? Kalau untuk efek untuk tuan rumah sih mungkin tidak terlalu besar ya, gitu. Ya, karena kalau misalnya kejadian atau ada unsur-unsur politis yang masuk di dalam pertandingan, itu kan yang dilihat siapa yang melakukan. Kalau misalnya tadi saya katakan ada pemain Swiss ya di tahun 2018 ketika bertanding dengan Serbia, ya Swissnya yang didenda, itu pemainnya yang didenda, federasinya juga didenda. Gitu. Nah, bicara soal peraturan ataupun isu politik sekaligus juga gratifikasi atau apapun yang terjadi di lapangan, khususnya di gelaran Piala Dunia ini, pernah nggak sih keselip terjadi di liga-liga regional, misalnya Liga A atau seri-seri lain gitu? Ya, kalau kita mencermati misalnya kayak sekarang nih, FIFA melarang atribut ya tentang One Love misalnya, ya itu kan memang jelas-jelas nggak boleh ya. Makanya kemarin diprotes tuh oleh pemain-pemain Jerman ya. Mereka pada saat diberitahu bahwa itu dilarang, akhirnya pada saat foto tim mereka menutup karena mulutnya semua gitu, seolah-olah dibungkam katanya. Seolah-olah dibungkam gitu ya. Tapi memang saya katakan tadi bahwa secara peraturan ya, itu memang unsur-unsur SARA itu tidak boleh masuk di dalam sepak bola. Tapi dalam pelaksanaannya memang kadang-kadang suka ada aja ya pemain atau supporter yang memanfaatkan situasi tersebut. Dan biasanya akan ada hukuman, ya akan ada hukuman. Di liga-liga Eropa beberapa kali terjadi ya situasi-situasi seperti itu, misalnya pada saat Liga Champions misalnya, atau Liga Serie A, atau Liga Inggris, atau Liga Jerman gitu ya. Itu kadang-kadang keselip juga gitu ya. Misalnya seorang pemain melakukan selebrasi, kemudian dia mengangkat kaosnya, tapi di dalam kaos dalamnya itu ada tulisan yang bernada misalnya SARA, itu pasti kena dihukum ya, disanksi oleh federasi sepak bola yang membawahi kompetisi itu. Atau bisa juga kalau misalnya itu eventnya event resmi seperti Piala UEFA atau Liga Champion ya, atau Liga Eropa atau kualifikasi Piala Eropa, itu UEFA atau Badan Sepak Bola Eropa yang akan menghukum ya. Bisa berupa denda, bisa berupa scoring gitu ya. Tapi kalau kampanye-kampanye seperti isu sosial yang sedang gitu, terjadi gitu, itu boleh-boleh aja ya. Seperti misalnya LGBT dari negara Eropa kadang-kadang dibiarkan saja gitu ya. Atau misalnya Save Palestine ya, itu juga kadang-kadang di sebuah
kompetisi di negara Eropa. Sesekali terselip. Iya. Kadang-kadang kalau dia untuk perdamaian sejauh ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau untuk perdamaian. Oke. Bicara soal tim-tim yang jadi favorit masyarakat, Spanyol, Jerman, termasuk Inggris. Nah, kenapa dengan capaian-capaian besar gitu di Liga Inggris sendiri ataupun apapun gelaran yang ada di Inggris, The Three Lions ini kok nggak jadi juara lagi gitu setelah tahun 66 lalu? Nah, ini menarik sih pertanyaannya. Iya, Inggris itu terakhir betul tahun 66 ya. Waktu itu mereka juara setelah mengalahkan Jerman. Tapi setelah itu Inggris seperti susah sekali ya untuk bisa meraih juara dunia. Jangankan juara dunia, juara Eropa aja mereka juga susah ya untuk bisa meraih gelar terbaik ya. Terakhir 2020 Piala Eropa mereka digadang-gadang bakal tampil sebagai juara ya, tembus ke final. Tapi di final ternyata mereka tumbang melawan Italia ya. Kemudian di 2018 juga sebenarnya Inggris lumayan oke ya di Rusia. Tapi ya lagi-lagi mereka rontok di semifinal. Ya. Nah, kalau bicara Inggris, liganya ini sangat tua. Ya, Liga Inggris itu menjadi impian pemain-pemain dunia dimanapun. Ya. Kalau dulu di tahun 90-an, Itali. Orang lihatnya ke Itali. Ya. Inggris tuh seperti nomor 2 ya, karena bintang-bintang dunia itu banyak bermain di Itali. Tapi sekarang Itali tidak seperti dulu lagi ya. Sekarang beralih ke Inggris dan Inggris menjadi primadona. Pertama karena kontrak yang ditawarkan itu besar, kemudian juga kompetisinya sangat persaingannya sangat ketat gitu ya. Bahkan dibanding dengan liga-liga Eropa lainnya seperti Jerman, Spanyol, Prancis, di Inggris itu kadang-kadang di pekan terakhir baru ketahuan juaranya ya. Kalau di Eropa lainnya misalnya di Jerman, di Prancis atau di Itali itu 3 pekan sebelum pertandingan kompetisi berakhir biasanya sudah ketahuan juaranya gitu ya. Tapi kalau di Inggris kadang-kadang sampai last minute baru ketahuan. Tapi kenapa kok tim nasionalnya tidak segemerlap di Liga Inggris ya? Emang banyak faktor. Pertama, karena di Inggris itu terlalu banyak pemain asing. Pemain asing itu banyak di Inggris. Jadi top playernya? Top player di Inggris itu justru pemain-pemain luar ya, bukan pemain Inggris. Pemain yang mentereng ya di klub-klub besar Liga Inggris seperti Manchester City, Chelsea, Manchester United ya, atau Arsenal atau Liverpool. Ya. Itu justru didominasi oleh pemain-pemain dari luar Inggris gitu. Sebut saja lah Manchester City ketika musim ini dia mendatangkan yang namanya Erling Haaland ya dari Borussia Dortmund, pemain asal Norwegia. Namanya langsung mencuat menjadi pencetak gol terbanyak sementara pada saat ini ya. Terus pemain Inggris pada kemana nih? Kan kira-kira gitu ya. Atau kalau misalnya kita bicara bagaimana tim nasional Inggris berkiprah di Piala Eropa, mereka juga sulit bersaing gitu ya. Selain karena pemain-pemain mereka banyak yang matang cuma di kompetisi dalam negerinya sendiri gitu ya. Tahun 90-an, pertengahan 90 sebenarnya Inggris itu juga pernah mencapai sebuah kejayaan ketika eranya David Beckham, Paul Scholes ya, Steve McManaman, tapi juga nggak juara juga. Padahal waktu itu ya pemain-pemain Inggris itu banyak yang berkiprah di negara-negara Eropa lainnya ya. Salah satu kelemahan Inggris kan pemain Inggris itu paling ogah kalau suruh main di luar Inggris ya. Tapi ketika pemain-pemain Inggris banyak yang berkiprah di kompetisi di luar Inggris ya, seperti di pertengahan 90 tuh. Ada yang namanya David Platt, tahun 94 itu bersinar bersama Sampdoria. Ada Paul Gascoigne ya, itu juga bersama Lazio. Ada Steve McManaman yang bermain untuk Real Madrid ya, bahkan Owen juga pernah bermain untuk Real Madrid. Ada Owen Hargreaves yang pernah main di Bayern Munchen. Tapi mana gitu loh, nggak mampu juga membawa Inggris. Padahal pada saat itu mereka sedang top-topnya tahun 96, Inggris tampil sebagai tuan rumah Piala Eropa. Ketemu Jerman rontok juga di final, nggak juara gitu kan. Jadi ini yang membuat Inggris seperti kalau menurut saya sih ada mental block ya yang dialami oleh pemain-pemain Inggris, seperti rasa percaya dirinya tuh seperti kurang ketika bertemu dengan negara-negara lain yang notabene adalah pemain-pemainnya yang dilawan ini adalah pemain yang merumput di liga mereka sendiri gitu loh. Jadi seperti waduh, dia udah tahu nih taktik, udah tahu strategi gue seperti apa. Itu yang menurut saya salah satu yang membuat Inggris susah untuk berprestasi di tingkat dunia. Nah, sekarang kita bicara soal peraturan yang terjadi di pertandingan sepak bola.
drama VAR ini kan sering terjadi juga gitu di setiap pertandingan gitu. Nah, contohnya dari pembukaan pertama saat match day pertama, mulai dari golnya Valencia yang dianulir, kemudian Argentina kemarin juga sempat bikin heboh sama semua penonton, 3 gol yang dianulir. Kira-kira dari Bung Kesit, baik buruknya VAR ini seperti apa? Ya, kalau VAR ini memang terkait dengan teknologi ya, teknologi bagaimana sebuah pertandingan sepak bola itu maksudnya kan supaya fair play-nya jalan gitu. Tapi di sisi lain sebenarnya ada juga banyak juga sebenarnya yang menentang adanya VAR karena apa? Jadi menghilangkan esensi dari permainan sepak bola itu sendiri gitu. Jadi esensi permainan sepak bola sebenarnya justru kontroversi itu yang menarik gitu ya. Misalnya pada saat Maradona di tahun 90 itu membuat gol dengan tangannya gitu kan, itu kan tidak sah, terekam ya, golnya tetap sah gitu kan, tapi kan tidak dianulir kan begitu, yang kemudian terkenal dengan yang namanya tangan Tuhan. Ya. Kemudian seiring dengan kemajuan teknologi dan kemudian juga ingin membuat supaya sepak bola ini betul-betul fair play terlihat, makanya VAR ini akhirnya diberlakukan. Ya mungkin sisi nggak enaknya ya esensi dari permainan sepak bola itu yang penuh dengan kontroversi menjadi hilang. Ya walaupun dengan VAR juga akhirnya kontroversi juga sebenarnya. Karena yang ngerakin kan VAR kan juga manusia juga gitu ya. Cuma memang di sini jadi lebih mudah terlihat pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya terjadi walaupun harus mengorbankan waktu ya. Ketika misalnya ada kemungkinan penalti gitu ya. Itu kan harus ngelihat dulu tuh. Misalnya ada pelanggaran di kotak penalti, kemudian wasit tidak melihat, diprotes, kemudian wasit memutuskan oke, kita lihat VAR, dan ternyata itu kan memakan waktu banyak ya, baru ditentukan penalti atau enggak gitu kan, enggak penalti. Jadi ya permainan sepak bola itu sendiri jadi terpotong sesaat gitu karena adanya peninjauan VAR itu tadi begitu. Oke, kita singgung sedikit dari yang 2 kasus yang tadi saya sebut, mulai dari gol Valencia yang dianulir dan kemudian dari Argentina sendiri gitu. Nah, menurut Bung Kesit ini gimana soal kedua gol itu? Ya ketika kita berpaling ke VAR, kemudian VAR yang menjadi acuan ya mau nggak mau harus diterima gitu, dan pemain juga hanya bisa pasrah gitu ya, karena detil-detilnya kan kelihatan pada akhirnya gitu ya. Oh betul, kau sebelum tadi melakukan mendribling masuk ke kotak penalti, kau sedikit sempat nyikut misalnya gitu kan, atau pemain lawan ketika melakukan pelanggaran misalnya seperti seolah nggak sengaja, tapi begitu dilihat detil-detil VAR nggak kelihatan memang sengaja ingin melakukan pelanggaran. Nah itu yang hal-hal seperti itu yang kemudian yang kemudian menjadi kontroversi juga. Ya itu tadi, jadi kontroversinya jadi hilang karena gara-gara VAR itu gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara soal timnas dalam negeri Indonesia. Kira-kira dari Bung Kesit sendiri, Indonesia ini mirip gak sih sama siapa tim yang sekarang lagi main di Piala Dunia? Indonesia mirip dengan siapa? Bentar. Gak ada yang mirip kayaknya. Gak ada ya? Kalau mirip masuk ya? Kalau mirip masuk. Betul. Jadi kalau bicara mirip, nggak ada. Karena tim-tim yang berlaga di Piala Dunia itu udah top level. Ya, justru kalau kita nonton yang tim yang kita anggap kelasnya kira-kira Asia aja lah. Saudi Arabia misalnya, Iran ya, atau Korea Selatan, Jepang misalnya. Pasti kita ngelihat pada saat mereka main, karena itu mewakili Asia, jadi kita seperti terhipnotis gitu ya. Kita kan juga Asia gitu. Yang ada di benak kita apa? Kapan ya Indonesia bisa main seperti itu? Nah, berarti kita belum bisa main seperti itu kan? Karena yang terlontar seperti itu. Kapan ya kita bisa main seperti Jepang? Kapan ya kita bisa bermain bola seperti Korea atau seperti Iran gitu? Berarti kan kita memang belum bisa main seperti itu gitu. Jadi susah gitu untuk mengatakan level kita belum di sana. Level kita belum di sana. Kita mau juara Asia Tenggara aja masih susah. Aduh, iya juga. Oke, berlanjut soal kapan Indonesia kemungkinan dari Bung Kesit sendiri akan bisa hadir di Piala Dunia? Kalau bicara kapannya, susah nih saya menjawabnya. Jangan-jangan saya sampai punya cucu, kemudian cucu saya udah merit, Indonesia belum lolos. Untuk Asia Tenggara sendiri jadi dulu. Kalau untuk mimpi ke Piala Dunia itu boleh-boleh aja. Semua boleh bermimpi, dan termasuk juga saya tentunya berharap Indonesia bisa suatu saat bisa tampil di Piala Dunia. Tapi masalahnya, pertanyaannya kapan? Ya, ini yang susah ditebak. Karena apa? Pondasi sepak bola di Indonesia itu belum bagus ya, belum kuat. Jadi kita harus berbenah diri dulu kalau kita mau mencapai satu titik di Piala Dunia.
Jadi masih butuh waktu panjang lah untuk bisa sampai ke sana. Nah, masih bicara soal timnas Indonesia, dengan di bawah asuhan Sinteyong, memungkinkan nggak sih dari Bung Kesit sendiri, akankah Indonesia bisa lebih maju untuk di sepak bola? Ya, kalau untuk melihat performa ya kemampuan tim nasional Indonesia sejak ditangani oleh pelatih Sinteyong, memang ada kemajuan yang cukup signifikan ya. Itu harus diakui bahwa performa dari timnas Indonesia ya, baik usia 20 maupun timnas senior, itu ada peningkatan yang cukup signifikan, dan ini saya pikir harus terus dipertahankan, harus terus ditingkatkan. Artinya bahwa sejak Sinteyong itu menangani timnas ya, dia telah memberikan sebuah modul latihan yang menurut saya pas untuk mengangkat performa timnas Indonesia ya, dan ini yang harusnya terus dieksplor, terus dibenahi supaya level kita bisa semakin hari semakin meningkat, sehingga keinginan agar Indonesia bisa berbicara lebih banyak lagi ya di Asia Tenggara, baru kemudian ke Asia atau dunia, ini bisa apa ya, bisa cepat terpenuhi gitu, bisa cepat terwujud ya. Jadi satu hal yang positif dari kehadiran Sinteyong adalah adanya peningkatan performa dari timnas Indonesia. Apakah dengan hadirnya Sinteyong di timnas Indonesia, permainan Indonesia ini akan dibawa nggak sih ke gaya-gaya permainan Korea Selatan gitu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara permainan sepak bola pada umumnya sekarang ini ya, sebenarnya tidak lagi mengenal istilah misalnya gaya Eropa, gaya Asia, atau gaya Amerika Latin gitu ya. Karena sepak bola ini semakin hari semakin berkembang ya, permainan sepak bola itu dari hari ke hari sudah semakin variatif gitu ya. Korea unggul dalam hal kedisiplinan, dalam hal stamina itu Korea luar biasa gitu ya. Sama juga dengan Jepang, disiplinnya juga sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat gaya latihan dari Sinteyong, sebenarnya memang mengarah ke sana. Yang dipersiapkan adalah bagaimana pemain-pemain Indonesia ini dengan gaya Koreanya Sinteyong mengangkat power, speed, ya, stamina itu dulu. Karena kalau staminanya sudah mencukupi, mau diajak main gaya Brasil, gaya Inggris, gaya Itali, gaya Jepang, gaya Korea, hayuh aja. Ya, jadi memang fisik yang menjadi pekerjaan utama dari Sinteyong ya ketika dia masuk, sehingga peningkatan fisik pemain itu bagus. Jadi ketika diajak untuk bermain cepat ya, dengan pressure tinggi gitu, dengan pressing yang sangat kuat ya, maupun di pressing maupun mempressing ya, itu pemain akan terbiasa gitu. Jadi diajak main 90 menit, 95 menit, hayu aja gitu. Piala Dunia datang dan pergi, datang dengan beragam kontroversi, pergi meninggalkan kenangan yang berarti. Semua kemenangan dan kekalahan akan dikenang, setiap pro dan kontra akan jadi pembicaraan. Semua kejadian akan melenggang, setiap rekaman akan jadi pembelajaran. Bukan saja tentang di dalam lapangan, namun juga di luar lapangan. Tentang aturan yang kadang dipaksakan atau seringkali dijadikan umpan untuk membuat keributan. Padahal sepak bola harusnya jadi ajang kebersamaan antara setiap tim dalam pertandingan. Akankah Piala Dunia yang akan datang hadir kembali dengan kontroversi kebijakan? Dan itu dia pembahasan kami tentang Piala Dunia 2022. Terima kasih Bung Kesit atas kehadirannya. Sama-sama Dinda. Jagoin siapa abis ini? Saya jagoin Brasil aja lah. Taruhan? Enggak. Jangan ya. Terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Sampai bertemu di lain waktu.